Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang Daulah Turki Utsmani atau dinasti Turki Utsmani. Dan selain dinasti Turki Utsmani, banyak dinasti-dinasti Islam yang berdiri pada saat itu. Tetapi dinasti-dinasti tersebut bisa disebut hanya dinasti-dinasti kecil yang berdiri di beberapa daerah-daerah. Nah, selain Turki Utsmani yang termasuk dinasti besar Islam, ini ada dinasti lain yang berdiri dan cukup besar, yaitu Daulah Mughal atau dinasti Mughal yang berada di India. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah lahirnya Daulah Mughal. Sejarah lahirnya Daulah Mughal. Sebelum Daulah Mughal menaklukkan wilayah India, masyarakat India sendiri sudah mengenal agama Islam dari abad ke-7. Pada saat itu, Islam masih dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin masa Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, dan Islam masuk ke India melalui jalur perdagangan. Kemudian berhasil ditaklukkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah I. Itu hanya sebagian wilayah India yang berhasil ditaklukkan. Nah, setelah itu muncullah dinasti di India. Ini termasuk dinasti Islam. Yang pertama ada dinasti Mamluk. Mungkin yang kita kenal dinasti Mamluk ini ada di Mesir, tapi selain itu juga dinasti Mamluk ini ada di Delhi. Kemudian ada dinasti Khalji, dinasti Tughluq, dinasti Sayyid, dan yang terakhir adalah dinasti Lodi. Jadi dinasti-dinasti yang saya sebutkan tadi ini dinasti secara berurutan di India itu ya. Jadi ini dinasti Islam, dan yang terakhir Lodi ini nanti pada akhirnya perang dengan pendiri dari Daulah Mughal. Nah, Daulah Mughal didirikan pada saat itu oleh Zahiruddin Muhammad Babur. Mungkin yang kita kenal atau bisa disebut dengan Babur. Ia adalah salah satu cucu dari Timur Leng. Entah kamu ingat atau enggak, Timur Leng ini sudah pernah saya bahas pada masa pemerintahan Turki Utsmani, yang dimana pada saat itu Timur Leng perang dengan Sultan Bayezid I karena ada permasalahan. Nah, Timur Leng di sini pada saat itu sudah mendirikan dinasti juga yang bernama dinasti Timuriyah, dan Timur Leng adalah keturunan dari bangsa Mongol. Jadi bisa disebut Daulah Mughal ini keturunan dari bangsa Mongol. Dan memang pada saat itu Timur Leng sendiri ketika perang dengan Sultan Bayezid I statusnya memang sudah beragama Islam. Setelah Zahiruddin Muhammad Babur mendirikan Daulah Mughal pada saat itu meletakkan ibu kota di Delhi dan berdiri tahun 1526 sampai 1858. Kepemimpinan Babur sudah diwariskan oleh ayahnya pada saat Babur masih berusia 11 tahun. Jadi ayahnya itu bernama Umar atau Syahrukh Mirza, atau bisa disebut Umar Mirza. Jadi pada saat itu Umar Mirza sendiri berkuasa di daerah namanya Fargana, dan Babur sebagai anaknya sudah diwariskan kepemimpinan ketika umur 11 tahun, dan dia sangat punya ambisi kuat untuk menguasai wilayah Samarkand. Samarkand pada saat itu adalah kota terpenting di Asia Tengah pada saat itu. Dan yang pertama dilakukan oleh Babur ini sebelum menaklukkan India yaitu menaklukkan Samarkand. Akhirnya Samarkand bisa dikuasai pada
tahun 1494. Kemudian, setelah Samarkand berhasil ditaklukkan, target berikutnya adalah Kabul. Kabul ini adalah ibu kota Afghanistan, dan setelah itu Kabul berhasil ditaklukkan. Kemudian Babur melanjutkan ekspansinya ke India. Jadi India pada saat itu dalam keadaan kritis di bawah pimpinan Ibrahim Lodi. Lodi ini yang tadi saya sebutkan, ada dinasti di India bernama dinasti Lodi, dan pemimpinnya pada saat itu bernama Ibrahim Lodi. Kondisi dalam negeri diliputi kekacauan. Kemudian paman Ibrahim Lodi yang bernama Alam Khan bersama Daulah Khan meminta utusan ke Kabul dan meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan Ibrahim Lodi di Delhi. Sampai akhirnya kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Babur, dan pada tahun 1525 Punjab, itu wilayah di India, juga berhasil ditaklukkan oleh Babur. Setelah Punjab dikuasai, Babur berserta pasukannya bergerak ke Delhi, sampai akhirnya penguasa dari dinasti Lodi yang terakhir, yaitu Ibrahim Lodi, akhirnya berhasil dikalahkan dan meninggal dunia beserta ribuan tentaranya dalam pertempuran dahsyat di Panipat pada tanggal 21 April 1526 Masehi. Karena pada saat itu Babur memenangkan pertempuran, nah hingga akhirnya berdirilah Daulah Mughal di India. Berikut ini silsilah dari penguasa atau pemimpin Daulah Mughal. Mungkin dari beberapa referensi ada yang mengatakan kalau pemimpin pada masa Daulah Mughal itu berjumlah 17 orang, tapi ada juga yang mengatakan hanya 15 orang. Ini karena pada saat itu ada beberapa pemimpin yang memang menjabat sebagai pemimpin hanya di waktu yang singkat. Selanjutnya yaitu para pemimpin masa dinasti Mughal. Yang pertama yaitu Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Zahiruddin Muhammad Babur atau yang disebut Babur menjadi penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Pada masa pemerintahannya, seluruh kebijakan dikerahkan digunakan untuk membangun fondasi pemerintah. Pastinya ketika pemimpin pertama ini yang dilakukan pertama kali adalah membangun fondasi pemerintahan. Dan pada awal kepemimpinannya, Babur ini masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, terutama dari kalangan Hindu yang dari awal memang tidak suka terhadap berdirinya Daulah Mughal. Jadi sebelum Daulah Mughal berkuasa, ini dinasti-dinasti Islam yang lain ketika berdiri di India ini tidak memaksakan masyarakatnya untuk memeluk agama Islam. Jadi memang masih banyak masyarakat yang memeluk agama Hindu. Dan orang-orang Hindu pada masa dinasti Mughal atau pada masa pemerintahan Babur ini menggalang kekuatan gabungan. Namun pada akhirnya Babur berhasil mengalahkan mereka dalam suatu pertempuran. Sementara di sisi lainnya, dinasti Lodi berusaha bangkit untuk kembali menentang pemerintahan Babur yang dipimpin oleh Muhammad Lodi. Lodi ini yang tadi sebelum dinasti Mughal berdiri, yaitu yang berdiri adalah dinasti Lodi. Dan dinasti Lodi berhasil ditaklukkan atau berhasil dikalahkan oleh Babur. Dan pada pertempuran di dekat Gogra, Babur dapat mengakhiri perlawanan Lodi pada tahun 1529 Masehi. Zahiruddin Muhammad Babur menguasai wilayah yang sangat luas, berbatasan dengan Kekaisaran Ming di timur atau Tiongkok, dan Daulah Safawiyah di barat Persia, dan Zahiruddin Muhammad Babur tutup usia pada tahun 1530 Masehi. Yang kedua yaitu adalah Humayun
tahun 1530 sampai 1556 Masehi. Humayun ini salah satu anak dari Babur. Jadi Humayun melanjutkan kepemimpinan ayahnya yaitu Babur, dan Humayun memimpin Mughal kurang lebih 26 tahun. Daulah Mughal di bawah kepemimpinan Humayun bisa dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode pertama. Dan Humayun juga masih banyak mendapatkan tantangan, di antaranya dari Bahadur Shah, penguasa Gujarat. Jadi pada saat itu juga ada dinasti Gujarat yang pada saat itu dipimpin oleh Bahadur, dan dinastinya ini bernama Muzaffarid. Nah, pada saat itu memang dinasti ini di bawah pimpinan dinasti Mughal. Akan tetapi Bahadur Shah ini ingin memisahkan diri dari kekuasaan Mughal. Dan setelah itu pada tahun 1450 Masehi, Humayun berhasil dikalahkan oleh Sher Khan dari Afghanistan. Humayun melarikan diri ke Persia yang saat itu dipimpin oleh Tahmasp, penguasa daulah Syafawi. Jadi pada saat itu Humayun melarikan diri ke Persia kurang lebih selama 15 tahun dan pada akhirnya kembali ke India setelah 15 tahun dan menyusun kekuatan di pengasingan. Dan daulah Mughal berhasil ditegakkan kembali di Delhi pada tahun 1555 Masehi setelah mengalahkan kekuatan Sher Khan Shah. Pada tahun 1556 Masehi, Humayun meninggal dunia setelah setahun sebelumnya berhasil mengembalikan kejayaan daulah Mughal. Kemudian yang ketiga yaitu Jalaluddin Muhammad Akbar 1556 sampai 1605 Masehi. Mungkin nggak asing dengar nama Jalaluddin Muhammad Akbar. Ini memang yang mungkin ada yang nonton filmnya, yaitu di film Joda Akbar. Nah itu di pemeran utama ada namanya Jalaluddin Muhammad Akbar. Nah istrinya sendiri bernama Joda Akbar. Itu memang ceritanya itu yang difilmkan itu ya memang cerita tentang dinasti Mughal, akan tetapi memang terlalu banyak cerita tentang percintaannya. Nah, di sini Jalaluddin Muhammad Akbar mengalami masa paling berjaya di antara pemimpin-pemimpin daulah Mughal yang lain. Nah, Akbar menjadi raja terbesar daulah Mughal di India. Dia lahir di Umarkot, Sind, pada tanggal 15 Oktober 1542. Akbar adalah pemimpin Mughal paling dikatakan paling maju pada saat itu, yang menggantikan kedudukan ayahnya ketika masih berusia 14 tahun. Nah, pada masanya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai daulah Islamiyah terbesar di India. Dengan usianya yang pada saat itu masih sangat muda, Akbar ini memang mempercayakan urusan pemerintahan kepada Bairam Khan. Jadi walaupun pemimpin-pemimpin daulah Mughal diangkat menjadi pemimpin di umur yang masih muda, bukan berarti dia yang memang mengurus tentang masalah pemerintahan. Tapi mereka itu punya kaki tangan sendiri yang mengurus masalah pemerintahan. Mereka itu bisa disebut apa ya? Namanya dinasti. Ini kan harus dipimpin sama keturunannya, mau nggak mau. Walaupun pada saat itu anaknya masih di umur yang masih muda gitu. Jadi bukan berarti ketika di umur yang muda mereka itu harus mengurus semua segala hal tentang pemerintahan. Mereka itu masih punya kaki tangan sendiri. Dan pada saat itu Akbar mempercayakan urusan pemerintahan kepada Bairam Khan. Beberapa ancaman yang dilakukan oleh sisa-sisa keturunan Sher Khan Shah yang sebelumnya yang dari Afghanistan yang masih menguasai Punjab berhasil diredam. Kemudian ancaman terbesar dari Himmu yang menguasai Gwalior dan Agra.
para pemberontak berhasil memasuki kota Delhi dan kedatangan pasukan Himu disambut dengan peperangan dahsyat di bawah kepemimpinan Bairam Khan. Peperangan yang terjadi pada tahun 1556 Masehi tersebut dikenal sebagai Perang Panipat II. Dengan kemenangan tersebut, Arga dan Gwalior berhasil dikuasai oleh Mughal. Nah, setelah dewasa, Akbar kemudian mengambil alih wewenang pemerintahan dari Bairam Khan yang sudah memiliki pengaruh kuat di Mughal, dan wilayah kekuasaan Mughal pada saat itu sangat luas, meliputi daerah Chundar, Gon, Chittor, Rantabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilgar, Narhala, Ahmad Nagar, dan Asirgah. Namanya mungkin sedikit susah, saya juga mungkin dalam pengucapannya salah, ya bisa dibaca sendiri. Dan semua wilayah dapat dikendalikan dalam suatu pemerintahan militeristik. Karena pada saat itu memang yang diperkuat oleh Jalaluddin Akbar ini adalah dari atau dalam hal militer juga. Dan keberhasilan pemerintah yang lebih bercorak militer ini menjadikan Mughal menjadi sebuah dinasti yang sangat besar. Kabul dan Kandahar sebagai dua gerbang kota India berhasil dikuasai oleh pemerintahan Mughal. Kebijakan Akbar mempersatukan kembali etnis untuk membangun dinastinya membuahkan peradaban yang lebih maju di India. Dan kemudian Akbar meninggal dunia di Agra pada tanggal 16 Oktober tahun 1605 Masehi. Selanjutnya, Nuruddin Muhammad Salim atau yang biasa dikenal dengan nama Jahangir 1605 sampai 1627 Masehi. Jahangir ini merupakan salah satu anak dari Jalaluddin Akbar. Sebelumnya, pada masa Jalaluddin Akbar, ini kan dinasti Mughal mengalami kemajuan. Hanya saja pada saat itu ada yang salah atau ada yang kebijakan yang dilakukan Jalaluddin Akbar ini menyangkut hal agama yang memang ada penyimpangan di sini. Jadi pada saat itu Jalaluddin Akbar mengumpulkan ulama Syiah, kemudian para pemuka agama Hindu, Persia, dan lainnya masuk ke tempat ibadah Akbar dan mengajaknya untuk mencampur semua agama yang kemudian dikenal dengan nama Din Ilahi. Nah, ajaran Din Ilahi ini secara resmi mulai menjadi paham yang harus dianut oleh rakyat pada tahun 1581. Rakyat harus bersujud di hadapan Akbar sambil menyatakan kesetiaan kepada ajaran Din Ilahi. Para penganut paham ini akan diberikan hadiah atau cenderamata yang bertuliskan Allahu Akbar. Jadi memang ini salahnya dari Jalaluddin Akbar. Memang Jalaluddin Akbar sendiri kan memang ada salah satu istri yang beragama Hindu, itu yaitu Joda Akbar. Itu Ratu Joda Akbar ini kan memang beragama Hindu, yang memang pada saat itu menikah karena ada urusan politik, karena hal politik. Nah, kemudian pada masanya Jahangir selaku anak dari Jalaluddin Akbar, ajaran yang tadi berkembang yaitu Din Ilahi ini ditinggalkan oleh Jahangir. Nah, Jahangir ini lahir tanggal 31 Agustus 1569 di Fatehpur Sikri. Jahangir berkuasa selama 22 tahun. Dengan didukung oleh kekuatan militer yang besar, kepemimpinan Jahangir ini menjadi lebih kuat. Semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dipadamkan sehingga seluruh rakyat hidup dengan aman dan damai. Ini masih meneruskan masa pemerintahan ayahnya. Jadi pada masa pemerintahan Jahangir ini Daulah Mughal bisa dikatakan masih dalam keadaan maju. Nah, pada masa kepemimpinannya Jahangir berhasil menundukkan daerah Bengala
1612 Masehi, kemudian Mewar, Kangra, dan usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegarawan yang diwarisi dari ayahnya, yaitu Jalaluddin Akbar. Dan Jahangir wafat dalam perjalanan dari Kashmir ke Lahore dekat Sarai Sadabad di Bimber pada tahun 1627. Jenazahnya dibawa ke Lahore dan dimakamkan di Sahdarabad. Kemudian selanjutnya yaitu Shah Jahan. Shah Jahan atau biasa disebut Shah Jihan atau Shah Jahan. Nah itu 1628 sampai 1658 Masehi. Shah Jahan ini lahir 5 Januari 1592, merupakan raja kelima Daulah Mughal di India. Tatkala masih kanak-kanak ia bernama Khurram. Kemudian nama Shah Jahan dikenang di atas kemegahan bangunan-bangunan yang didirikan tatkala menjadi raja. Jadi Taj Mahal yang mungkin kalian tahu itu memang bentuknya seperti masjid. Ini sebenarnya bukan masjid. Taj Mahal ini adalah bangunan makam. Makam ini dibangun oleh Shah Jahan untuk mengenang salah satu istrinya. Jadi memang penguasa atau pemimpin dari Daulah Mughal ini istrinya lebih dari satu, tapi ada salah satu istri dari Shah Jahan yang wafat, yang memang sangat dicintai oleh Shah Jahan. Pada saat itu Shah Jahan sangat terpukul dengan kematian istrinya hingga akhirnya membangun Taj Mahal. Taj Mahal ini makam untuk istrinya tersebut. Dan ada lagi yang dibangun yaitu Masjid Jama. Itu gambarnya bisa kalian lihat. Yaitu adalah dua bangunan megah yang diwariskan kepada dunia oleh Shah Jahan. Memang Shah Jahan ini sering disebut karena pembangunan Taj Mahal ini. Karena Taj Mahal salah satu ikon dari India sendiri. Nah, dari buku-buku sejarah kekhilafan Islam juga mencatat namanya sebagai penguasa yang berjasa pada peradaban Islam. Dan di masa kekuatan Shah Jahan, Daulah Mughal mencapai puncak kejayaannya juga. Ini masih melanjutkan pemimpin sebelumnya. Shah Jahan memelihara banyak ular berbisa. Ini gunanya apa? Karena ular-ular itu disediakan untuk menghukum para pembesar kerajaan yang tidak jujur. Jadi mereka yang melakukan pelanggaran dan merugikan kerajaan dan zalim kepada rakyatnya ini dihukum dengan diberikan ular-ular tadi gitu. Shah Jahan pada akhirnya wafat 2 Januari 1666 Masehi pada umur 74 tahun setelah menderita sakit keras. Kemudian selanjutnya yaitu Aurangzeb 1658 sampai 1707 Masehi. Aurangzeb naik tahta dengan menghadapi tugas yang berat. Karena pada saat itu kedaulatan Mughal sebagai etnis muslim di India ini nyaris hancur akibat perang saudara. Maka pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Pada periode ini merupakan masa konsolidasi yang kedua. Tadi kan yang pertama udah. Kemudian masa konsolidasi yang kedua ini kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negeri Islam. Aurangzeb berupaya melakukan sentralisasi kekuatan dan mengendalikan lebih banyak urusan pemerintahan dari para pendahulunya. Pada masa pemerintahannya, Aurangzeb berhasil menaklukkan sebagian besar India Selatan dan membuat Mughal mencapai wilayah terluasnya meskipun mayoritas rakyatnya tidak beragama Islam, lebih kepada Hindu ya pada saat itu.
namun Aurangzeb mampu mempertahankan keutuhan wilayah kerajaannya yang meliputi seluruh anak benua India. Dan pada akhirnya Aurangzeb meninggal pada 1707 Masehi dalam usia 88 tahun. Ini mohon maaf jika banyak salah kata ya, karena memang nama-namanya itu cukup asing di lidah. Ini masih membahas tentang pemimpin pada masa Daulah Mughal, akan tetapi ketiga pemimpin ini merupakan pemimpin pada masa akhir-akhir Daulah Mughal, yang dimana Daulah Mughal ini udah mengalami kelemahan kemudian hancur. Jadi yang pertama yaitu ada Bahadur Shah I. Para pemimpin sesudah Aurangzeb, pemimpin sebelumnya yang udah dibahas, ini mengawali kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Jadi memang ketika Aurangzeb memimpin, ini Daulah Mughal masih baik-baik saja, tapi penggantinya itu merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Dan para pemimpin sesudah Aurangzeb mengawali kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Bahadur Shah menggantikan kedudukan Aurangzeb. 5 tahun kemudian terjadi perebutan antara putra-putra Bahadur Shah. Jahandar memenangkan persaingan tersebut dan sekaligus dinobatkan sebagai Sultan Mughal oleh Jenderal Zulfikar Khan, meskipun Jahandar adalah yang paling lemah di antara putra Bahadur. Penobatan ini ditentang oleh Muhammad Fakhrushir, keponakannya sendiri. Dan selanjutnya setelah Bahadur Shah, yaitu anaknya Jahandar 1712 sampai 1713 Masehi. Nama lengkapnya yaitu Murza Muizuddin Muhammad Khan. Jahandar ini menjadi pemimpin yang paling singkat dalam periodisasi kepemimpinan Mughal. Kemudian yang terakhir itu Bahadur Shah II 1837 sampai 1858 Masehi. Bahadur Shah II ini merupakan raja terakhir kerajaan Mughal. Kemudian diusir dari istana pada tahun 1885 Masehi. Setelah Bahadur Shah, Daulah Mughal ini sudah dinyatakan berakhir kekuasaan atau kerajaan Islam di Mughal di India. Kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Mughal atau Daulah Mughal ini meliputi bidang politik dan administrasi pemerintah, kemudian bidang ekonomi, bidang agama, bidang seni dan budaya. Bidang politik dan administrasi pemerintahan. Menjalankan roda pemerintahan secara pemerintahan militeristik. Sistem pemerintahan militeristik ini lebih dikenal pada masa itu saat kepemimpinan Jalaluddin Akbar, sangat pesat pada saat itu karena pada masa pemimpinan Sultan yang satu dan kedua di situ masih mengatasi banyaknya pemberontakan yang terjadi atas berdirinya Daulah Mughal. Nah, sistem pemerintahan militeristik ini bisa dikatakan Sultan adalah penguasa diktator, dan pemerintahan daerah dipegang oleh seorang sipah salar yang artinya kepala komandan, kemudian subdistrik dipegang oleh faujidar yang artinya komandan, jabatan-jabatan sipil juga diberi jenjang kepangkatan yang bercorak kemiliteran. Pejabat-pejabat itu diharuskan mengikuti latihan kemiliteran. Sama halnya kalau sekarang dalam
dalam bidang kemiliteran kan memang ada pangkat-pangkatnya juga. Kemudian Akbar menerapkan politik toleransi atau sulahul yang artinya adalah universal atau toleransi universal. Dengan politik ini, semua rakyat India dipandang sama. Mereka tidak dibedakan karena perbedaan etnis dan agama. Politik ini dinilai sebagai model toleransi yang pernah dipraktikkan oleh penguasa Islam. Pada masa Akbar terbentuk landasan institusional dan geografis bagi kekuatan imperiumnya yang dijalankan oleh elit militer dan politik yang pada umumnya terdiri dari pembesar-pembesar Afgan, Iran, Turki, dan Muslim asli India. Karena yang kita tahu memang di India pada saat itu sebelum Islam masuk, India ini kan mayoritas Hindu yang mereka itu ada kasta-kastanya tersendiri, ya kan? Kasta dalam Hindu itu kan ada 4, ada kasta tertinggi, kemudian sedang, sampai akhirnya yang terendah. Nah, kemudian politik toleransi yang dilakukan oleh Akbar itu juga menarik simpati dari kalangan-kalangan bawah hingga akhirnya banyak juga yang memeluk agama Islam karena dari Islam sendiri tidak ada atau tidak membedakan perbedaan dari segi ekonomi atau dari segi etnis dan agama. Bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi terbentuknya sistem pemberian pinjaman bagi usaha pertanian. Jadi di setiap perkampungan petani dikepalai oleh seorang pejabat lokal yang dinamakan muqaddam atau patel. Kemudian kaum petani dilindungi hak pemilikan atas tanah dan hak mewariskannya, tetapi mereka juga terikat terhadapnya. Perdagangan dan pengolahan industri pertanian juga mulai berkembang. Dan pada masa Akbar, konsesi perdagangan, konsesi itu kayak dapat surat izin gitu, diberikan kepada The British East India Company atau EEC, yaitu perusahaan Inggris India Timur, untuk menjalankan usaha perdagangan di India sejak tahun 1600 Masehi. Dan mereka mengekspor katun dan busa sutra India, bahan baku sutra, nila dan rempah, dan mengimpor perak dan jenis logam lainnya dalam jumlah yang sangat besar. Bidang agama. Pada masa pemerintahan Akbar, ia memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama, yaitu konsep din ilahi. Pada prakteknya, din ilahi bukan sebuah ajaran tentang agama Islam, namun konsepsi itu merupakan upaya mempersatukan umat-umat beragama di India. Jadi sebelumnya juga sudah pernah dibahas, din ilahi ini ajaran yang dibuat oleh Jalaluddin Akbar. Jadi din ilahi ini sebuah konsep yang pada saat itu dibentuk oleh Jalaluddin Akbar untuk mempersatukan agama-agama yang ada di India. Tetapi bisa dikatakan dalam bidang agama ini bukan kemajuan yang memang bagus dalam Islam, tapi malah kemajuan yang memang malah menjelekkan atau penyimpangan dalam hal beragama begitu. Konsep din ilahi ini ada beberapa poin yang memang dianggap menyimpang dan dianggap asing karena tidak lazim dilakukan oleh muslim pada umumnya dan menyalahi syariat Islam. Yang pertama, jadi setiap sesama pengikut din ilahi yang bertemu, jadi kalau misalnya salah satu orang mengucapkan salam, salamnya itu bukan assalamualaikum, tapi salamnya itu Allahu Akbar. Nah, sementara itu yang balas salam, yaitu balasnya atau menjawab Jalla Jallaluhu, yang artinya adalah maha luhur dia gitu. Terus kemudian
sholat, puasa, haji itu tidak wajib. Kemudian belajar bahasa Arab, agama, fikih, tafsir, hadis, atau ilmu keagamaan lain itu juga dianggap tidak baik. Kemudian Jalaluddin Akbar juga menolak mempercayai tentang Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kemudian khitan juga nggak wajib. Kemudian syahadat dari pengikut din ilahi ini juga berubah. Syahadatnya menjadi la ilaha illallah Allah akbar khalifatullah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah dan Akbar adalah khalifah Allah. Kemudian di masjid kerajaan juga tidak boleh ada azan, dan masih banyak lagi beberapa poin yang lain tentang din ilahi ini yang sampai pada saat itu terjadi pertentangan dari umat Islam sendiri. Ya jelas para ulama ini semua menentang tentang ajaran din ilahi ini. Tapi pada saat itu karena menurut Jalaluddin Akbar, din ilahi ini yang dilakukan adalah untuk mempersatukan para agama-agama yang ada di India. Oleh karena itu, pengikutnya juga cukup banyak dari kalangan umat Islam juga. Jadi seperti itu. Jadi untuk dalam hal bidang agama ini mungkin kemajuan yang dilakukan oleh Jalaluddin Akbar, tetapi kemajuan ini bagi umat Islam malah bukan suatu kemajuan, malah ini adalah kemerosotan dalam hal keagamaan gitu. Jadi perbedaan kasta di India membawa keuntungan terhadap pengembangan Islam. Seperti pada daerah Bengal, Islam langsung disambut oleh tangan terbuka oleh penduduk, terutama dari kasta rendah yang merasa disia-siakan dan dikutuk oleh golongan Arya Hindu yang agung. Dalam bidang seni dan budaya, ini munculnya beberapa karya sastra tinggi seperti Padmavat yang mengandung pesan kebajikan manusia gubahan Muhammad Jayazi, seorang penyair istana. Kemudian ada Abu Fath menulis Akbarnameh dan Aini Akbari yang berisi sejarah Mughal dan pemimpin-pemimpinnya. Dan Daulah Mughal termasuk sukses dalam bidang arsitektur yang pada saat itu sangat terkenal, yaitu ada Taj Mahal di Agra, kemudian Istana Fatpur Sikri peninggalan Akbar, ada lagi Masjid Raya Delhi di Lahore. Di kota Delhi lama atau Old Delhi, lokasi bekas pusat kerajaan Mughal, terdapat Menara Kutub Minar, kemudian Masjid Jami Quwatul Islam, Makam Iltutmis, Benteng Alai Darwaza, Masjid Khirki, Makam Nasiruddin Humayun yaitu Raja Mughal yang kedua. Kemudian di kota Hyderabad terdapat 4 menara benteng Charminar. Di kota Jaunpur berdiri tegak Masjid Jami Atala. Dan stabilitas politik yang berhasil diciptakan oleh Akbar mendukung pencapaian kemajuan dalam berbagai bidang, di antaranya dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan peradaban. Berbagai bangunan monumental masih bisa disaksikan hingga sekarang, di antaranya ada Benteng Agra atau Agra Fort yang terbentang seluas 94 hektar, terletak sejajar dengan Sungai Yamuna dan 2 km barat laut dari Taj Mahal. Kemudian tepatnya di kota Agra, Uttar Pradesh, India Utara. Benteng Agra sudah ada sejak masa Sikarwar Rajarputs. Sikarwar Rajarputs ini sebuah marga gitu, marga orang India, yang orang India bagian India Timur dan Utara. Namun setelah jatuh ke tangan dinasti Mughal, Jalaluddin Akbar melakukan renovasi besar-besaran benteng pada Benteng Agra ini. Butuh lebih dari 4.000 pekerja dan 8 tahun masa penyelesaiannya. Kota Agra pun dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Mughal dan menjadikan benteng ini sebagai kediaman utama Sultan-Sultan Daulah Mughal sampai tahun 1638. Yang kedua, itu ada Benteng Merah atau Red Fort. Benteng Merah merupakan kediaman utama dari penguasa
dari Daulah Mughal selama hampir 200 tahun sampai tahun 1856. Sultan Syekh Jihan menugaskan pembangunan Benteng Merah pada tanggal 12 Mei 1639 ketika ia memutuskan untuk memindahkan ibu kotanya dari Agra ke Delhi. Pada saat itu yang memindahkan ke Agra itu Jalaluddin Akbar. Kemudian dari Agra dipindahkan lagi ke Delhi oleh Syekh Jihan. Yang ketiga yaitu Taj Mahal. Mungkin gak asing bagi kalian mendengar kata Taj Mahal. Istana dari marmer putih gading yang terletak di tepi selatan Sungai Yamuna, itu dekat Benteng Agra ya. Terletak di Agra jelas. Agra India ini sebenarnya adalah makam dari Mumtaz Mahal, istri kesayangan dari Syekh Jihan. Jadi yang membangun Taj Mahal itu adalah Syekh Jihan. Dibangun dari tahun 1632 sampai 1653 Masehi. Taj Mahal dianggap sebagai contoh terbaik arsitektur Mughal dan simbol sejarah kekayaan India. Kemudian yang keempat adalah Masjid Jama, merupakan salah satu masjid terbesar di India. Masjid ini dibangun oleh Sultan Mughal Syekh Jihan juga antara 1644 Masehi dan 1656 Masehi. Masjid ini menjadi masjid kerajaan sampai akhir periode dinasti Mughal. Masjid ini juga salah satu masjid terbesar di India. Halaman Masjid Jami mampu menampung lebih dari 25.000 jamaah. Melihat kemegahan bangunan-bangunan tersebut, nggak heran kalau pada saat itu Daulah Mughal disebut sebagai salah satu daulah yang berjaya di abad ke-17. Makanya ini Daulah Mughal juga salah satu daulah yang kita bahas. Kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Daulah Mughal mengalami kemunduran pada setengah abad terakhir sebelum akhirnya berakhir pada tahun 1858 Masehi. Raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Di sini ada faktor internal dan eksternal. Internalnya tampilnya sejumlah penguasa yang lemah. Penguasa yang lemah setelah pemimpin atau Sultan Aurangzeb. Ini penggantinya itu semua memiliki figur yang lemah. Kemudian terjadinya perebutan kekuasaan, lemahnya kontrol pemerintahan pusat, ditambah lagi kemerosotan moral dan gaya hidup mewah di kalangan para pemimpin yang mengakibatkan pemborosan dalam menggunakan uang negara. Dan banyak wilayah-wilayah yang memang jauh dari ibu kota, banyak yang memisahkan diri dan memberi peluang untuk melakukan disintegrasi. Dan pada saat itu kondisi politik dan ekonomi yang lemah membawa stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer. Dan faktor eksternalnya terjadinya pemberontakan di mana-mana seperti pemberontakan kaum Sikh di utara, gerakan separatis Hindu di India Tengah, sedangkan kaum muslimin sendiri di timur. Ini pada akhirnya nanti kaum muslimin sama kaum muslim yang ada di India ini kan memisahkan diri dan akhirnya mereka membentuk negara sendiri yang sekarang kita kenal dengan daerah Pakistan. Itu pecahan dari India yang beragama Islam. Yang paling berat adalah invasi Inggris melalui EEC. Ini sebelumnya udah dibahas. Apa EEC itu adalah yang tadi kita bahas tentang perdagangan ya. Ya bisa disebut kayak kerjasama dalam hal perdagangan antara India dan Inggris. Dan pada saat itu dominasi Inggris diduga sebagai faktor pendorong kehancuran Mughal. Jadi pada saat itu EEC mengalami kerugian. Jadi untuk menutupi kerugian dan sekaligus memenuhi kebutuhan istana,
Ia sih mengadakan pungutan yang tinggi terhadap rakyat secara ketat dan cenderung kasar. Karena rakyat merasa ditekan, maka mereka, baik yang beragama Hindu maupun Islam, bangkit mengadakan pemberontakan. Sampai pada akhirnya yaitu sultan terakhir yaitu Bahadur Shah diusir dari istana pada tahun 1858, dan dengan demikian berakhirlah kekuasaan dinasti Mughal di India. Jadi selanjutnya itu India berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Singkatnya, kemunduran Daulah Mughal disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut. Ini terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer. Ini kan memang pada saat itu militer udah dibentuk dari awal, dari masa Jalaluddin Akbar sampai sistem pemerintahannya bersifat kemiliteran, tapi pada saat itu karena lemahnya bidang kemiliteran, kemudian terjadinya stagnasi sampai akhirnya ya kemiliteran ini lama-lama tambah melemah. Kemudian kemerosotan moral dan hidup mewah di lingkungan istana yang mengakibatkan pemborosan dalam keuangan. Kemudian pendekatan yang dilakukan oleh Aurangzeb terlalu kasar terhadap toleransi umat beragama, sehingga konflik antara umat beragama sangat sulit diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Tapi sebenarnya setelah Jalaluddin Akbar yang pada saat itu mengajarkan konsep din ilahi, akan tetapi anak-anak dari Jalaluddin Akbar sebenarnya mengembalikan lagi Islam yang sesungguhnya itu seperti apa. Salah satunya juga Aurangzeb ini. Dan semua generasi penerus Daulah Mughal pada periode terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam kepemimpinannya, hingga resmi Daulah Mughal berakhir pada tahun 1858 Masehi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.